Traveling low budget. Ayo kita pecahkan. Yo, keren kan, Kembali kita mengundang salah satu YouTubers yang masih belum banyak genrenya nih di Indonesia. Yes. Oh, betul banget. Backpacking ya. Backpacking. Traveling biasanya orang nge-vlog kan sehari-hari aja. Kalau dia nge-vlog kemana-mana. mana-mana deh ya. Keluar Keren-keren negeri, keluar tempatnya. kota kan. Ketidung. Gila ya. Jadi ya boleh kenalin dulu namanya siapa, dari channel mana? Halo teman-teman, gue namanya Pandu Waskita Harja, tapi biasa dipanggil Endup kalau di sosmed. Endup. Ya, dan dikenal sebagai si backpacker tampan. Backpacker tampan. Mantap, Crackers subscribe ya di channelnya. Backpacker Backpacker tampan. tampan. Backpacker tampan. Ya, jadi kita mau nanya-nanya aja sebenarnya karena bentar lagi liburan nih. Yuk, Banyak orang mau liburan tapi misalnya males ke tempat-tempat yang ini ya, pengennya naik gunung, mainstream ya, maunya yang naik apa item mainstream gitu. Terus abis itu kayak budget gue cuma segini nih, gimana ada tips-tips buat liburan yang lebih murah atau gimana gitu. Tapi kadang-kadang kayak asik gitu ya kalau Ya, misalnya lebih ke asik gunung kan. lebih asik daripada kayak kemana gitu kalau ke orang kota, kadang-kadang shopping, bosan ya, juga begitu. gitu. Ya shopping gitu kan. Suasana baru gitu. Suasana baru, suasana ya, baru. cara baru. Jadi pertama mulai backpacking dari kapan? Kalau gue itu start mulai awal 2014. 2004. Nah, tapi waktu itu belum bener-bener backpacking ya, masih kayak jadi turis yang Oh, cuma shopping, jalan. Oh, iya, sophisticated iya, iya. gitu. Tapi mulai benar-benar backpacking tuh pertengahan 2014 itu gua ke 5 negara dalam satu perjalanan. Seru. Iya, wow. itu di Asia Tenggara. Itu gimana inspirasinya kok bisa mau gue mau backpacking nih Inspirasi. gitu. Sebenarnya keinginan dari kecil ya pengen ngelihat dunia luar tuh kayak gimana. Cuman kan kejawab caranya gimana tuh pada saat backpacking. Cara yang gue benar-benar enjoy tuh Yeah. backpacking gitu. Terus kalau di sisi lain juga gue sering dapat inspirasi dari teman-teman gue yang dari luar negeri tuh. Mereka backpacker yang benar-benar gila, jauh lebih gila dari gue. Jadi Kalau mereka luar negeri biasanya lebih gila ya. karena gue join komunitas backpacker ini, mereka sering nge-share ke gue. Kita ketemu di Jakarta, terus mereka sering nge-share perjalanan gila mereka, dan dari situ gue kayak ini life goal gue banget gitu. Akhirnya gue mau mencoba buat backpacking gitu. Lu melakukan semuanya ini sendiri atau bareng siapa gitu? Kalau sekarang sih lebih enjoy sendiri. Lebih enjoy sekarang ya. Cuman time ya. cuman kalau ada teman yang mau nemenin kenapa enggak? Yes. Tapi semua tergantung sama self interest sih. Maksudnya kan ada kalau kita dapet travel mate, tapi gue sukanya alam, lu sukanya shopping gitu kan nggak match. Pecah ya. Tergantung match apa enggak. Oke. Jadi apa sebenarnya backpacking itu? Kita sering dengar istilah Ah. backpacking. Orang mungkin lebih ke traveling yang murah atau yang Iya betul. ya gitu lah low budget, atau bisa juga mewah backpacking gitu kan bisa. Saya Atau backpacking itu apa ya pokoknya? backpacking kan diambil dari kata backpack, which is tas kan. Oh, tas Iya. gitu Terus ya. kalau di Indonesia tuh kita kenalnya ada dua cara traveling, ala koper sama ala ransel. Ala koper yang mewah-mewah, Oh, iya, ala oke. ransel yang ngirit-ngirit. Iya, Nah, that's why oke. kita kenal backpacking. Cuman kalau mau dijabarin lebih panjang lagi, backpacking itu sebenarnya lebih ke perjalanan panjang. Oh gitu. Jadi nggak mungkin orang misalkan, gue mau backpacking ke Singapura seminggu doang, itu bukan Terus balik backpacking, lagi coy. gitu. Itu bukan backpacking Oh, at all. gitu. Jadi lebih kayak lo bawa beban, bukan beban sih, bawa semua hidup lo tuh di tas lo dalam sebuah perjalanan panjang Dan dengan uang yang sedikit. itu baju dicuci lagi ya kan kita pakai. Iya, Kalau misalnya bajunya dicuci. kita jalan-jalan kan bawa banyak gitu, Iya. nggak habis gitu kan. Oke. Untuk persediaan makan biasa gimana? Sebenarnya tergantung seberapa irit kita sih. Waktu itu gue pernah yang benar-benar irit ya, gue tuh bawa oatmeal dari Indonesia. Oh. Itu 2 kilo, jadi bisa Buset. bisa bertahan. Karena gue emang bener-bener lagi irit-iritnya banget. Kilo, men. Nggak mau ngeluarin uang. Setiap hari makan oatmeal. Iya, dan itu udah lu bayangin muaknya kayak gimana. Itu berapa lama tadi? Buat berapa lama? Berapa minggu lah dapet bisa. Gue lupa. 2 kilo, men. 2 kilo. Itu nggak enak banget oatmeal rasanya. Tadi gue bawa Royco juga kok. Oh, iya. Dibombuin ya. Oh, Dilesin. bisa. Masih aman. Pakai micin lah ya. Enak. Jadi lu kan udah sering kemana aja nih? Yang tadi 5 negara itu di Singapura, Malaysia, Thailand, Kamboja, Vietnam, terus terakhir tuh ke Nepal dan India. Ceritain pengalaman paling seru dari yang Semua ini. ya semua ini. Mana yang paling seru menurut lu? Yang terakhir sih Nepal India, gue bisa bilang itu pengalaman paling life changing, bener-bener life changing. Karena itu gue Wah, ada totally apa tuh di sana tuh? totally sendirian dan gue dari Indonesia hanya bawa 3 juta rupiah tok.
untuk sebulan. Dan itu di ATM gua, sumpah demi Tuhan itu cuma ada 20.000 rupiah di ATM. Dan gua tambah lagi, gua nggak punya smartphone pada saat itu. Oke. Jadi gua bawa handphone yang benar-benar cuma buat SMS, telepon, nah itu CDMA. Plus gua nggak bawa chargernya. Nice. Jadi gua totally without any phone. Terus lo nggak ada Google Maps atau apa gitu-gitu? Enggak. Cuman gua tetap bawa laptop, cuman kan nggak mungkin buka Iya. map di laptop kan. Makanya. Kalau mau wifi doang kan itu. Gila tapi. Jadi gimana tuh survive? survive banget itu Jadi itu kayaknya. ceritanya ini panjang banget sih kalau gua jabarin. Cuman intinya pengalaman ini pengalaman paling life changing karena satu, duit gua kan tipis ya. Dan itu somehow itu habis di hari ke-12. Totally habis Yang 18 hari lagi. Masih ada setengah lebih ya. 2 sen tuh berapa dolar sih? Nggak nyampe 4.000, 2.000. Ya Ya sekitar segitu ya. tinggal segitu uang gua. Terus sisanya Jadi ini ceritanya panjang. Jadi gue itu ngepost di ASFM. Teman-teman, bagi teman-teman yang mau namanya gue tulisin, terus gue foto dengan background Nepal. yang indah-indah Iya. Nepal atau India gitu, bisa request ke gue. Tapi biaya. bayar ya. Biaya. Gitu. Dan itu gue nggak nyangka ya dari maksudnya itu ide kan datang dari kepepet, power of kepepet kan. Gue nggak ada ide itu sama sekali sebelumnya. Bahkan gue belum pernah tahu ada orang yang melakukan ide itu. Jadi dalam 2 jam tuh gue tungguin email gue tuh masuk 20 yang request. Gue nggak percaya, maksudnya kayak ya paling ini iseng-iseng doang orang kan. Terus akhirnya gue cek beneran kan ATM gue itu dari yang tadi 20.000 udah 800.000 dalam 2 jam. Oh my god. Itu gila banget. Terus lu terusin gitu ya? Iya itu akhirnya karena gue mencium bau-bau Sampai sekarang tagihan. Sekarang nih, akhirnya udah juta. 20 juta ya. akhirnya gue lanjutin di kota-kota berikutnya. Tapi itu gue sebenarnya nggak terlalu bukan bisnis oriented sih, tapi itu kan bagian dari survival. Survive ya. Survival kit ya. Itu emang satu itu kena berapa tuh? Lu Gue tergantung tempatnya. Oh. Jadi kalau tempatnya Kalau susah sulit. dicapai, kayak misalkan gunung gitu kan sulit tuh. Itu gue mahalin. Tapi paling mahal sih waktu itu 40.000. dari 20.000 jadi 800.000 dalam 2 jam. Begitu aja kali ya. Iya, ngapain capek-capek begini? ini? Sekarang jadi ngetren itu terutama di SFM karena kan gue Iya, gua- mainnya di SFM. Oh gitu. Jadi Itu bisnis kayak Lu gitu. yang pertama kali berarti Iya. ya? Yang pertama kali. kita berarti mengundang yang pertama loh. Pertama. Kita selalu menggunakan yang pertama. Bukan yang terbaik, tapi yang pertama. Ingat itu baik-baik. Jadi tips buat orang yang mau backpacking ini apa aja? Orang baru mau mulai backpacking kan ya. Iya. Ya. Yang pertama lu harus yakin dulu sama diri lo. Kalau lu nggak yakin ya gimana bisa? Ya. Maksudnya backpacking itu bukan hanya traveling biasa buat gue ya. Yang bener-bener backpacking Iya, ya, bukan oke. yang tadi gue bilang gue mau ke Singapura backpacking 7 hari, itu bukan backpacking. Kalau ke puncak pulang hari bukan. Bukan. Salah. Jadi ya lu harus yakin dulu kalau lu tuh bisa ngelakuin itu, karena backpacking itu jauh lebih beresiko daripada traveling biasa. Terutama kan ya namanya backpacker kan pasti irit dong, terutama soal uang. Kita nggak akan tahu uang kita habis kapan, kecuali kita benar-benar planning yang matang. Dan kita nggak akan tahu kita akan apes kapan. Karena pada saat backpacking itu kita akan nemuin banyak banget masalah. Karena kan kalau yang sorry to say, kalau yang turis yang luxury gitu kan aman ya, stay-nya di hotel atau kalau backpacking itu kan kita sometimes take risk buat tidur di tempat sembarangan, kayak kalau ada masjid kita numpang di masjid, terus di depan rumah-rumah orang. Kembali lagi ke uang sih, tergantung seberapa irit kita. Dan harus tahan banting ya. Harus banget tahan Tahan banting. banting. Iya, betul, itu paling penting sih kayaknya. Kayaknya gue belum yakin sih kalau saya anaknya lemah. Ya kayak tempat tinggal berarti tadi numpang-numpang. Tapi ya, ini tips nomor 1 paling ampuh sih buat yang mau backpacking itu. Jadi ada satu komunitas namanya Couchsurfing. Itu komunitas gue udah join selama 2 tahun terakhir. Fungsinya itu kalau kita mau pergi keluar kota atau keluar negeri, itu kita bisa numpang tinggal gratis barengan orang lokal sana yang juga member dari Couchsurfing itu. Oh gitu. Jadi kalau kalian lihat di channel gue tuh banyak bule-bule itu mereka dari Couchsurfing. Mereka stay di rumah gue for free, totally. Jadi aman kalau kita mau keluar, kita udah punya orang yang numpangin kita. Tapi ya somehow di tempat yang antah berantai itu nggak akan ada member itu. Jadi di rumah lu banyak teman-teman backpacker juga ya Iya. yang nginep gitu ya. Banyak yang nginap di situ. Banyak sharing-sharing ya. Iya. Asik juga ya. Asik, asik ya. Asik. Oh yang ini lu sekarang bawa peralatan-peralatan backpacking. Bawa. Jadi apa aja nih biasa Jadi dasarnya lah. Tunjukkan Tips apa bukan? sebenarnya ini Peralatan dasar. tas kecil sih, ini bukan tas yang gua pakai saat backpacking. Iya. Kalau yang Tapi ini bisa? gua pakai bisa. Oke. Tergantung seberapa ribet kita orangnya. Kalau gua biasanya pakai yang ukuran segede gini lah, itu kalau nggak salah 60 liter.
Ini kayaknya Hitungannya cuma liter? 30 ya, 30 literan. Galon. Kenapa liter itu? Tergantung seribet apa kita, karena ada orang yang mau bawa baju banyak, ada orang yang bajunya 3 biji aja udah cukup. Oke. Nomor 1 pasti pakaian. Jaket Kalau gue harus sih, ya. tips gue sih nggak usah bawa banyak-banyak karena kita bisa nyuci di perjalanan. Karena kan perjalanan panjang ya, kalau bawa banyak-banyak begel juga kan bawa gini-gini jalan Iya, kaki iya, kan. Bawa deterjen berarti. Kalau iya, tapi gue mostly nyuci cuman pakai air doang udah selesai. Oh, jadi kayak nggak usah digosok jemur, juga, jemur, udah ya. selesai. Yang penting keringat hilang. Nggak usah bawa setrika, beratan. jemur aja udah deh. Kalau gue biasanya dikit. baju itu cuman bawa 5 potong kaos. Baju 5. 5 potong sebulan kaos. gitu ya? Untuk sebulan. Terus jaket 1, celana panjang 1 jaga-jaga kalau ada acara penting kan. Terus celana pendek 2, udah Oh, berarti sisanya. celana pendek terus ya? Kalau bisa lagi manuver yang tajam-tajam, misalnya rumput-rumput tajam gitu, pakai celana pendek juga. Nggak masalah sih. Sejauh ini belum ada yang tajam-tajam belum gitu. ada tajam ya? Bayangannya apa sih? Ya? Bayangan nonton apa sih? Jatuh kena batu kan sakit itu, luka gitu kan. Itu pakaian. Terus ini tuh penting banget. Ini namanya sleeping bag. Sleeping bag Ya artinya sih harus adalah banget ya. kantung tidur, karena kan tadi kita nggak tahu kan seberapa irit kita dan seberapa apes kita, barangkali kita somehow tidur di sembarang tempat. Ini Jadi setahu gua ngelipatnya susah deh. ini gampang lah. Ini Ada sleeping bag. ukurannya? Ini kecil dan ini nggak nyampe sekilo, nggak nyampe setengah kilo. Oh, sleeping bag yang kita Iya. masuk banget dalam. Kita masuk ke dalam sini ntar. Dan ini hangat. Iya, iya. Anget sih, anget banget. Jadi enak kan tidur di mana aja bisa. Nah ini ya nomor 1 ya. Terus yang paling penting lagi tuh gua bawa Payung. enggak buku catatan. Oh, jurnal. Buku catatan. Iya. Nih. Oke. Wes. Jadi Gila keren. Traveler. ini buku catatan waktu di Nepal dan India. Karena kan satu gua nggak bawa smartphone. Tapi walaupun kalian punya smartphone, ini juga akan tetap penting karena kalian somehow nggak akan dapat internet di sana kan. Jadi Susah kali ya. secara sinyal. sebisa mungkin nulis apapun informasi penting di sini, terutama kayak alamat-alamat. Terus ini nih alamat. Coba nih. Ini kayak alamat-alamat, terus tempat cara menuju ke alamat itu gimana, gue catat semua. Gue research dulu kalau dapat internet, terus gue catat di sini. Terus ini gue selalu gambarin sini, jadi kayak Rute ya? Rute. Jadi kayak dream gitulah. Yang paling penting di sini sih gua itu nih, gua selalu nyatet pengeluaran gua sedetail mungkin. Oke. Pengeluaran per hari totalnya berapa selama 30 hari. Paling penting catat data-data tadi tuh mau kemana-mana sama pengeluaran. Pengeluaran, karena kan kita backpacking kan budgetnya terbatas. Iya. Itu dengan kita mencatat ini kita bisa ngontrol. Kita bisa review hari ini kita jajan berapa, kalau kelebihan besok harus dikurangin. Iya, iya betul. Gitu. Itu penting banget. Berarti di sebelum berangkat juga udah persiapin, misalnya hari ini gue kayaknya harus Udah. segini. Iya, harus ada targetnya. Nanti over budget atau enggaknya tergantung di sana. Ya, terus ini yang tadi gue ceritain yang apa, orang-orang pesan nama itu. Oh, oke. Jadi ini banyak banget akhirnya, sampai habis 3 buku. Jadi gue beli 2 buku lagi cuman buat tulisan-tulisan ini. Jadi tuh kayak yang lu maksud tuh kayak gimana sih? Gue masih kurang ngerti. Jadi dia orang request kan, terserah mau tulisan apa. Oke. Ada yang kayak Foto. kayak cuman motivasi buat mereka. Ada Ya, lu yang difoto. Enggak, Foto tulisannya jadi doang. tulisannya doang gini. Ini kamera cekrek. Backgroundnya apa? Backgroundnya gunung. Oh gitu. Gitu kayak jadi kayak Oh jadi ini banyaknya malah yang tulisan-tulisan kayak gini. Terus saya ngeliat di ASFM ternyata dia pelakunya loh. tapi again sih gue nggak terlalu menganggap ini sebagai sebuah bisnis, Iya. tapi lebih kayak Survive. survive dan ngebawa mereka untuk traveling bareng gue. Wih, sedap. Apalagi jadi habis tadi. Oh iya, apa? terus tadi ini juga penting banget. Ini namanya apa ya? Daily pack. Yang Daily di pack. pinggang ya. Yang Cigar kalau- gitu. Enggak sih, apa sih namanya ini? Oh, yang begini. Oh, gua Apa kira ya yang di namanya? pinggang. Nama gaulnya ada tuh, nama gaulnya. Apa ya? Gua nggak Jadi tahu. ini setiap hari pasti akan kita bawa. Kan kalau kita di penginapan, backpack besar kita pasti ditinggal. Buat jalan-jalan seharian tuh kita bawa ini. Itu Paspor buat semua apa masuk ke gitu sini. ya. Paspor tuh penting banget, harus kalau nggak mau bawa, kalau nggak mau hilang, at least kita bawa fotokopiannya. Itu penting banget. Oke. Itu sih 3 barang yang penting tadi, sleeping bag, buku catatan. Lebih baik buku catatan dan tas kecil kayak gini lah ya. Sisanya udah nggak Baju terlalu gitu ya. nggak ribet kok backpacking itu. Simple. Simple. Dan seru Ya ya. nggak simple, uangnya doang. Tapi di sana jadi kita juga bisa kayak lebih manage uang sih, jadi belajar irit. belajar gitu ya. irit Iya. itu penting banget sih. Iya, itu gara-gara pengalaman Nepal India itu, gue tuh saat pulang gue benar-benar menghargai uang sedikit, Itu apapun. itu yang paling Sebanding Tuhan, gara-gara itu. Kalau kalian ada yang misalnya mau mengeraskan apa? Menghajar diri sendiri. dari boros jadi nggak boros, Iya, coba. boleh tuh silakan Gua dicoba. backpacking. Backpacking ya.
Tapi jangan bawanya 100 juta backpacker. Iya, itu enak dong. Bohong. 100 juta 100 hari. Aduh, bawanya berapa? Kalau bisa yang mepet-mepet. Biar di sana tuh kalau misalnya udah tinggal dikit tuh Dia rasanya mikir otaknya ngapain nih gitu. Ya, jadi gitulah ya tips yang sudah bisa dibagikan dan sharing. Thank you banget udah datang ke sini. Udah mau jadi narasumber kita. Untuk kalian yang mau liburan tuh boleh dicoba ya. yes. Jadi jangan lupa lagi subscribe ke Backpacker Tampak. Tampak. Oh, terakhir gue punya ini apa buat nih? kalian apa? Oh, ada oleh-oleh. Sedikit oleh-oleh buat kalian. Wah, Tapi cuma satu, sorry. Enggak apa ya. Santai. Jadi ini kalau kalian masih penasaran sama cerita gua, ini buku gua. Jadi udah Oh my god. Bikin buku. Enggak, ini dijual enggak nih? iya di toko-toko buku ada. Nih, Jadi dibeli ya. Februari udah ada. Keren. Februari. Oh, Februari. Sekarang belum Enggak, keluar. Februari lalu, kemarin. udah Oh, sejak Februari lalu. lalu. Beli. Gila. Dibeli nih. Kalau mau tahu cerita-ceritanya dari Ya, itu lengkap Pandu sih, ya. itu Nanti kayak gua baca nih. Baca Harus sih. baca. Oke, siap. Judulnya Bucket List, Hayal-hayal dahulu, keliling dunia kemudian. Berarti lu dari ini bukunya itu dari karena perjalanan lu selama ini atau gimana nih? Iya, tapi mostly sih karena tadi yang life changing experience, karena itu ceritanya bener-bener struggle banget. Boleh share. Lu lebih lengkapnya share-nya ada di sini ya ceritanya. Iya, semua ada di situ. Oke. Gue juga belum ceritain kan kalau gue tersesat di hutan. Itu Baca di sini. Baca di sini. Panjangan kali kalau Iya. Jangan. Ini berapa menit? 15 menit gitu. 15 menit. Ini enggak tahu di-cut jadi berapa. Tapi edit berapa lama? Udah. Editnya susah loh. Lagi itu thank you dari kalian yang subscribe. Jangan lupa nonton kita terus di hari Rabu, Kamis, Jumat jam 4 sore. Stay cracking. Salam crackers. Cak cak ting kumpriang.